Pernah nggak ngerasa kecapean tapi setelah dipikir-pikir dan pas mau tidur malam, gue seharian ngapain ya? Kayaknya nggak menghasilkan apapun. Khawatirnya nih, kamu ngerasa overwhelmed tuh bukan karena workload dari pekerjaannya, tapi karena kamu terjebak sama ilusi produktivitas. Rasanya sibuk banget padahal cuma muter-muter di situ aja. Terutama buat teman-teman yang freelancing kayak aku, self-employed atau business owner, nih sering nih kejebak sama hal-hal kayak gini. Ini beneran kamu sibuk atau kamu terjebak di hal-hal yang gak bakal kita bahas di episode kali ini. Jadi kalau kamu penasaran, mending kamu dengerin sampai habis. Seperti episode-episode yang sering muncul karena keresahan aku pribadi, episode ini juga muncul karena keresahan aku di pribadi, terutama yang sering terjadi di sekitar 2-1 tahun belakangan ini, di saat aku harus switching career dari pegawai corporate ke self-employed businesswoman. Sebelum aku handle per podcastan ini gitu ya. Oh ya, in case kamu baru pertama kali nemu podcastku, hai, aku Tasya, salam kenal. Aku adalah seorang certified professional coach, specialized in youth, career, dan juga life. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman di usia dewasa muda buat ngobrolin dilemanya mereka di usia mereka yang gak jauh-jauh soal karir, relationship, dan transition to adulthood. Dan podcast ini akan banyak ngebahas soal itu. Jadi kalau ini situasi kamu sekarang, kamu boleh subscribe biar kamu bisa keep up sama konten-konten yang bakal aku bikin berikutnya. Kalau kamu sekarang lagi ada di situasi dimana kamu ngerasa kayak banyak banget pekerjaan yang harus kamu kerjain, aku punya bahan untuk kamu bisa ngelakuin audit yang mungkin hal-hal ini adalah penyebab kenapa kamu banyak kerjaan tapi sebenarnya outputnya atau outcome-nya itu sebenarnya tidak se-impactful itu. Let's just straight to the point, kita masuk ke poin yang pertama. Penyebab yang pertama adalah yang paling umum, tapi paling susah, tapi paling fundamental, yaitu goals-nya masih blur. Goals-nya belum jelas. Artinya kamu belum benar-benar tahu apa yang mau kamu achieve, sehingga kamu berantakan dalam kamu ngatur prioritas. Sebagian besar dari kita nih, kita akuin aja kalau seringkali kita tuh ngelakuin sesuatu karena itu halnya terasa mendesak atau terasa urgent. Kadang kita juga nggak tahu itu kenapa urgent rasanya gitu. Kalau kamu pernah nonton episode aku yang ini ngomongin tentang decision making hacks, di situ aku pernah nyebutin salah satu teknik yang I'm obsessed with adalah Eisenhower Matrix. Jadi Eisenhower Matrix ini pendeknya salah satu tools yang bisa kamu pakai kalau kamu mau nge-planning sesuatu atau kamu mau decide memutuskan sesuatu dengan kamu mengidentifikasi mana yang urgent dan mana yang important, mana yang mendesak dan mana yang penting. Kapan kita bisa bilang hal tersebut mendesak? Kalau hal tersebut akan ngasih resiko yang sifatnya quick, yang sifatnya cenderung instan. Kapan kita bilang suatu hal itu penting? Ketika hal tersebut kalau dilakukan akan ngasih dampak yang jauh lebih long last, lebih jangka panjang, dan dia lebih efektif untuk kita mencapai tujuan kita. Nah, ketika kita punya banyak hal yang mau kita lakuin, kalau tujuan kita tuh belum jelas, rasanya kayak semua hal bisa dilakuin kan? Dan setiap hal itu kadang secara nggak sadar kita menaruh sense of urgency yang kita nggak selalu bisa mendefinisikan urgentnya itu dari mana, sehingga ya udah hajar aja, langsung kerjain aja. Padahal sebenarnya hal itu sama sekali nggak membantu kita untuk menuju ke tujuannya kita. Contoh yang paling aman kita pakai contoh aku sendiri aja. Jadi waktu pertama kali aku switching career di tahun 2023 dari corporate employee ke self-employed sebagai professional coach, rasanya kayak banyak banget hal yang perlu buat aku lakuin sebelum ngelakuin banyak hal lainnya. Jadi rasanya tuh pengen ambil sertifikasi, terus ya dengan sertifikasi yang sekarang udah dipunya, aku pengen bikin kelas, tapi at the same time kayaknya sekarang semua orang bikin konten, berarti aku juga harus keep up dengan bikin konten juga. Padahal ini goalsnya apa dulu gitu loh, Sya. Kayak setelah aku switching career, apa dulu yang mau di-achieve? Apakah ngebangun brandingnya yang baru, atau belajar aja dulu sampai certain level, atau apa? Nah, saat itu goalsku tuh sangat-sangat blur, kayak ya udah, ya pindah aja dulu gitu kan. I mean, yeah, it's very human, itu sangat manusiawi, tapi kalau dibiarin terus-menerus, maka aku akan semakin gak kemana-mana dengan ngelakuin hal yang remeh-temeh, receh-receh, atau kalaupun itu adalah hal yang berat, sebenarnya gak ngebawa aku kemana-mana juga. Nah, situasimu kayak gitu juga gak? Goals kamu udah cukup clear belum untuk kamu tuh bisa mengidentify mana sebenarnya aktivitas kamu itu yang urgent, yang kayak harus banget dikerjain sekarang, maka hal buruk akan terjadi, atau mana sebenarnya hal yang kamu perlu banget buat alokasiin waktu, buat fokus di situ, sabar di situ, tapi itu akan kasih efek yang optimal dan itu akan bantu kamu ke tujuan kamu. Meskipun again ya, yang namanya tujuan itu boleh banget berubah-ubah, sangat nggak apa-apa. Apalagi ngikutin fase kehidupan kita yang beda-beda, tujuan nggak akan di situ-situ aja. Apalagi
kalau tujuannya udah achieve, there will be another mountain kan gitu. Tapi kalau satu tujuan aja belum terdefinisi secara jelas, efeknya ya situasi kamu sekarang ngelakuin banyak hal tapi sebenarnya nggak ada yang benar-benar impactful. Alasan yang kedua adalah kamu banyak ngelakuin hal-hal yang nice to have. Artinya kamu hanya ngelakuin hal-hal karena ya biasanya dia dilakukan tanpa kamu tahu apa manfaatnya kalau itu dilakukan dan apa resikonya kalau itu nggak dilakukan. Meskipun tadi di awal aku bilang kalau ilusi produktivitas ini nih gampang banget nyangkut sama orang-orang yang self-employed atau freelancing, jangan salah. Kalau kamu kerja kantoran, kamu sangat bisa juga terjebak di ilusi produktivitas ini yang kelihatannya sibuk, padahal sebenarnya nggak kemana-mana, karena I've been there too. Oke, kita pakai pengalaman aku lagi aja. Kayaknya experience banget ya sama hal-hal yang tidak terlalu produktif ini. Jadi dulu waktu aku di kantor, pasti banyak lah ya report-report yang harus dibuat. Apalagi kalau kamu masuk ke kantor yang itu udah sangat-sangat well established secara SOP, kamu masuk juga ngegantiin orang sebelumnya. Biasanya ada aja gitu pakem dan set of task yang ya pokoknya lu harus kerjain deh Tasya gitu loh. Tanpa bener-bener tahu ini report kalau nggak ada dampaknya apa. Jadi tiap minggu selalu ada weekly report dan itu nggak cuma satu yang harus aku lakukan, yang harus aku kerjakan. Tapi aku bahkan nggak tahu yang baca itu siapa. Nah, ini satu pesan yang menurut aku sangat eye-opening dan sampai sekarang juga masih aku pakai. Ini message dari direkturku saat itu yang now she's a vice president, she's pretty awesome. Dan sarannya adalah coba kamu audit pekerjaan kamu yang kamu lakukan secara reguler. Kamu coba untuk nggak ngelakuin itu dalam sekali atau 2 kali iterasi. Iterasi itu berarti pengulangan. Kalau misalkan kamu punya report yang kamu harus bikin seminggu sekali, coba 2 minggu ke depan nggak usah dibikin reportnya. Kalau kamu punya report yang tiap bulan, coba 1 atau 2 bulan ke depan kamu nggak bikin reportnya. If nothing's happen, kalau nggak ada hal buruk terjadi, kalau nggak ada orang yang nyariin, berarti sebenarnya report itu nggak diperlukan. Begitu juga dengan tugas-tugas yang lain ya gitu. Hal-hal administratif terutama yang nggak begitu kelihatan. Kelihatannya kayak aku sibuk banget, padahal sebenarnya itu tidak menghasilkan apapun. Berarti itu adalah hal-hal nice to have yang perlu kamu eliminasi untuk kamu ngurangin beban di piring kamu sekarang yang itu nggak berdampak apapun. Kalau misalkan di situasi kamu sekarang, kamu lagi berencana buat promosi jabatan. Of course, kamu harus nunjukin performance yang lebih baik kan. Tapi kalau kerjaan kamu sehari-hari masih dipenuhi sama tas-tas dan to-do list yang nice to have, by the time kamu performance review, menurut kamu apakah itu dinilai sebagai pekerjaan yang berdampak dan pekerjaan yang baik? Enggak kan? Tidak gitu loh. Jadi sayang banget energinya dalam sehari kamu hanya melakukan hal-hal yang nice to have. Sekarang kita pakai contoh lain yang juga aku temuin di sesi-sesi coaching ataupun sesi-sesi mentoring, karena aku biasanya ketemu sama teman-teman fresh graduates. Trap yang suka kejadian dan ngelakuin hal-hal yang nice to have adalah memperbanyak sertifikat. Apalagi sertifikat yang enggak terakreditasi secara global atau secara nasional. Kan sekarang udah banyak banget ya, tanpa mendiskreditkan para lembaga yang mengeluarkan sertifikat. Tapi aku beberapa kali ketemu sama teman-teman fresh graduates yang ketika mau ngelamar pekerjaan, entah itu sesuai atau nggak sesuai sama jurusan kuliahnya. Aspirasi yang muncul adalah, aku perlu nggak ya kak untuk ambil bootcamp buat ngambil kelas biar aku punya sertifikasi A, B, C, D, E. Tapi ketika ditanya skillnya dan ilmu apa, keterampilan apa yang kamu dapat dari bootcamp itu, nggak selalu bisa ngejawab. Dan itu kan bottleneck-nya antara employee dan employer, antara orang yang mau kerja dan orang pemberi kerja adalah needs-nya nggak ketemu karena skills-nya juga nggak terpenuhi. Padahal pencari kerja ngerasa kayak I've done a lot of things. Gue udah ngelakuin banyak hal. Gue udah cari banyak bootcamp, sertifikasi. Keluar duit juga kan kalau bootcamp. Tapi begitu interview kenapa nggak ketemu juga dan nggak match juga needs-nya? Karena yang dikerjakan sama pencari kerja adalah hal-hal yang nice to have. Nice to have tuh ya berarti oke, kalau kamu punya bagus. Tapi kalau nggak sebenarnya juga nggak ngaruh gitu loh. Hati-hati juga ya sama kamu kalau misalkan sekarang situasi kamu adalah sebagai fresh graduates dan kamu disibukkan oleh pemikiran bahwa kayaknya gue perlu ngejar another bootcamp, padahal hal-hal yang esensial kayak misalkan kamu punya real experience, kamu magang, atau mungkin kamu pernah beneran ngerjain project real, atau kamu benerin LinkedIn kamu, atau kamu benerin cara kamu jawab ketika interview, hal-hal itu lebih esensial, malah nggak kamu siapin, dan kamu malah disibukin sama aktivitas-aktivitas yang nice to have itu tadi. Semoga 2 contoh tadi lebih kebayang ya. Alasan yang ketiga, ini ada alasan yang agak bitter truth, karena aku juga ngalamin ini. Ya iyalah ya, siapa lagi kalau bukan aku yang ngalamin. 1 tahun setelah aku resign, aku tetap ngerasa kayak banyak banget hal yang aku kerjain tapi nggak kemana-mana. Yaitu karena aku productive procrastinator.
Jadi definisi productive procrastinator adalah orang yang menunda-nunda sesuatu yang harusnya dilakukan dengan kedok melakukan hal lain yang lebih produktif. Atau rasanya produktif. Ini yang paling sering kejadian di kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan, even until now ya, kayaknya beberapa kali masih kejadian deh dia. Misalkan aku harusnya tag episode podcast, tapi I don't feel like doing it, kayak Nggak mood, belum pengen. yang aku lakukan apa? Nyuci spray, kayak unessential things gitu loh. Hal yang bisa dikerjain kapanpun. Atau beres-beres rumah, atau ngerapihin rak buku gitu. Kayak, you know that feelings? Karena sebenarnya procrastinator, orang-orang yang suka nunda pekerjaan, kamu, yang lagi nonton ini procrastinator kan? Sebenarnya kalau kamu lagi nge-procrastinate sesuatu, kamu lagi nunda-nunda sesuatu, itu bukan karena kamu males, bukan karena kamu nggak disiplin, bukan karena kamu emang orangnya gitu, bukan. Tapi sebenarnya kamu itu sedang menghindari emosi tertentu. Entah emosi karena kamu takut hasilnya tidak perfect, nggak bagus, berarti kamu orientasinya adalah pada hasil, atau emosi yang kamu hindari ketika ngerjainnya, itu kamu akan ngerasa pusing, kamu ngerasa kesulitan, kamu ngerasa nggak nyaman. Yang artinya orientasinya adalah pada proses. Jadi mau pada hasil, mau pada proses, akan ada banyak emosi negatif yang sebenarnya kita hindari dari aktivitas itu, sehingga kita lebih milih untuk nunda-nunda. So it has nothing to do with disciplines, atau mungkin motivasi, atau tabiat, atau karakter kita yang procrastinator, enggak. Ini adalah seberapa kita sebenarnya bisa ngontrol emosi kita, kalau kita tahu ada emosi negatif yang akan muncul sepanjang perjalanan ngelakuin aktivitas itu. Nah, productive procrastinator ini nih biasanya jadi pelarian, karena banyak faktornya, tapi salah satu yang beberapa kali kejadian atau mungkin specifically ya yang saat itu kejadian di aku juga adalah pelarian bahwa hal yang sekarang lagi kita usahakan itu belum kelihatan hasilnya. Kita pakai ilustrasi lain deh, contohnya gue doang. Misal, kamu pengen jadi seorang fotografer profesional, tapi seiring berjalannya kamu nyari klien, ternyata nggak segampang itu. Sehingga kamu cari informasi lah tuh di YouTube, and then you've got an idea. Kayaknya jadi YouTuber gampang ya, bisa dapat AdSense, bisa dapat endorse. Coba deh jadi YouTuber. Kamu belajar gimana caranya jadi YouTuber. Seiring kamu ngelakuin proses itu tadi, ternyata kamu nemu sulitnya lagi. Jadi YouTube susah, kayaknya jadi streamer game itu lebih oke deh, karena sesuai dengan passion kamu yang suka main game. And then kamu switch lagi untuk belajar jadi streamer. Itu semua kelihatan sibuk kan? Tapi itu sesuai nggak sama tujuan kamu di awal yang kamu bilang kamu pengen jadi seorang fotografer profesional. Nah, akhirnya makin nggak kemana-mana tuh. Tujuannya nggak nyampe, capeknya iya, pusingnya banget, overthinkingnya ada. Jadi, coba audit situasi kamu sekarang. Kalau kamu ngerasa ngelakuin banyak hal, tapi sebenarnya itu sangat tidak berkaitan dengan tujuan yang lagi kamu kejar, apa jangan-jangan itu adalah bentuk kamu menjadi productive procrastinator yang dengan lihai mencari kesibukan lain demi menutupi tujuan kamu sesungguhnya. Coba deh dicek. So, to make this episode productive, let's be honest with yourself. Coba jujur sama diri sendiri, meskipun aku tahu jujur itu nggak enak, apalagi jujur sama diri sendiri itu nggak enaknya dirasain sendirian. Tapi coba kamu jujur sama diri sendiri, apakah kamu udah punya goals yang cukup clear buat kamu kejar? Apakah kamu ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nice to have doang? Dan apakah kamu lagi kelihatan sibuk sebenarnya buat menghindari sesuatu yang harusnya kamu kerjain? Let me know in the comment. Jadiin kolom komentar ini jadi environment yang aman buat kamu bisa tanya atau curhat atau ngasih pendapat kamu tentang episode kali ini. Dan mungkin kalau ada sesamanya listeners lain yang relate juga bisa saling berkomunikasi di kolom komentar. Dan seperti biasa aku juga pengen tahu apa yang menurut kamu menarik dari episode ini. Let me know in the comment. Kalau ada pertanyaan kamu selalu bisa tanyain di DM Instagram biar nggak nyesel.podcast. Kalau menarik mungkin aku akan bisa angkat pertanyaan kamu jadi episode di podcast ini. Kalau kamu pengen dapat sesi one-on-one coaching session sama aku, kamu selalu bisa kepoin coaching programku di link yang akan aku taruh di description box, atau kamu kepoin Instagramku @tasyalma. Kita ketemu di episode-episode lain lagi, jangan lupa didengerin biar kamu gak nyesel. Bye-bye!